Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku sekalian kelas 9 SMP IT Harapan Bunda di materi listrik dinamis pada materi IPA semester 1. Pada bab listrik statis, kita akan membahas terkait 3 submateri. Yang pertama mengenai rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Kemudian yang kedua kita akan belajar rangkaian listrik seri dan paralel. Dan yang ketiga adalah belajar mengenai energi dan daya listrik. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Nah, perhatikan pada gambar ini kita lihat ada seorang anak yang tersengat listrik atau familiar dengan sebutan kesetrum, yang pastinya kita semuanya pernah merasakan hal ini. Mengapa kita bisa kesetrum? Oke, kemarin sudah ada yang beberapa menjelaskan. Sekarang kita bahas bersama bahwasannya tubuh kita ini mengandung bahan konduktor yang mampu menghantarkan listrik. Sehingga ketika tubuh kita keadaan barangkali basah, begitu tangan kita basah kemudian menyentuh sebuah listrik, maka otomatis aliran listriknya akan masuk ke tubuh kita. Nah, yang masuk itu apa? Yang masuk itu yang disebut dengan arus listrik. Kita masuk ke definisi listrik dinamis. Pada bab listrik dinamis ini berbeda dengan pembahasan bab sebelumnya yang kita sudah pelajari, yaitu listrik statis. Pada listrik statis kita masih ingat bahwa yang berpindah yaitu muatan elektronnya dari benda satu ke benda lain karena adanya interaksi. Sedangkan pada listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang digarisbawahi adalah di sini arus listrik. Maka ciri dari listrik dinamis, muatan yang mengalir adalah muatan arus listrik, atau sebutan lainnya adalah muatan positif atau proton, di mana arus listrik ini yang dapat menghasilkan energi listrik. Kita cermati ada 2 buah gambar, di mana di sini akan kita bersama-sama memahami bahwasanya pada rangkaian sebuah listrik ada 2 aliran yang nanti kita akan pelajari, yaitu adanya aliran elektron dan aliran proton, di mana kedua aliran ini berjalan secara bersamaan. Aliran elektron mengalir, aliran proton juga mengalir. Nah, syarat terjadinya aliran sebuah muatan yaitu harus terjadi beda potensial. Beda potensial itu kita bahasakan adalah di mana sebuah daerah atau sebuah benda yang satu posisinya tinggi, yang satu adalah posisinya rendah. Seperti halnya aliran air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Nah, bila kita mampu mempertahankan beda potensial ini, maka aliran elektron dan aliran proton ini akan tetap berjalan. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu aliran elektron terlebih dahulu. Kita perhatikan ada daerah A dan ada daerah B. Daerah A di sini ya, terdapat elektron lebih banyak, sedangkan daerah B memiliki jumlah elektron lebih sedikit. Maka
aliran elektron, yaitu akan mengalir dari daerah yang berpotensial tinggi. Potensial tinggi ini karena pembahasannya aliran elektron, maka yang kita lihat adalah elektronnya. Dia pasti akan mengalir dari daerah yang berpotensial tinggi menuju ke potensial rendah, yaitu yang memiliki jumlah elektron lebih sedikit. Nah, saya ulangi kembali. Aliran elektron mengalir dari daerah yang berpotensial tinggi, cirinya memiliki jumlah elektron lebih banyak menuju ke daerah yang berpotensial rendah, yaitu memiliki jumlah elektron lebih sedikit. Maka aliran elektron yaitu dari A ke B. Kemudian aliran proton. Nah, bagaimana dengan aliran proton atau kita sebut aliran arus listrik? Karena ini membahas terkait dengan aliran muatan positif, maka kita harus pahami bahwa yang akan berpindah adalah muatan positif. Dengan prinsip sama, harus terjadi beda potensial, di mana alirannya dari aliran tinggi, aliran daerah yang berpotensial tinggi menuju ke daerah yang berpotensial rendah. Nah, maka aliran arus listrik pastinya dari B ke A, di mana B memiliki jumlah proton lebih banyak, sedangkan A memiliki jumlah proton lebih sedikit. Maka aliran proton yaitu mengalir dari B ke A. Sehingga kita bisa simpulkan dalam sebuah rangkaian listrik di mana di situ tersambung, maka otomatis aliran elektron dan aliran proton ini akan berjalan secara bersamaan. Namun arah alirannya itu berkebalikan. Ya, seperti halnya kasus ini. Aliran elektron dari A ke B, sedangkan aliran arus listrik dari B ke A. Itu perbedaannya. Semoga dipahami ya, semoga bisa memahami. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah gambar ini. Oke, kita cermati dulu. Ada sebuah gambar, dua gambar ya. Dimana di sini terlihat pastinya berbeda. Ya. Sebelum kita bahas perbedaannya, kita pahami dulu bahwa ketika kita membuat sebuah rangkaian listrik, pasti ada bahan-bahan yang harus kita perlukan. Di antaranya, yang pertama adalah sumber arus listrik. Nah, beda potensial yang tadi kita bahas sebelumnya itu dihasilkan oleh sumber listrik. Sumber listrik itu siapa? Misalnya baterai atau aki. Di mana ciri dari sumber listrik ini pasti mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, di mana letak dari sumber arus listrik? Yaitu di sini. Kita lihat ada gambar batu baterai. Ya, jadi ketika kita membuat rangkaian listrik, yang pertama harus ada sumber arus listrik. Kemudian yang kedua adalah ada bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Di sini adalah contohnya kabel. Kemudian ada lampu yang bisa mengidentifikasi rangkaian itu tersambung atau tidak, aliran arus listriknya mengalir atau tidak. Kemudian ada saklar. Dan di sini ditambahkan dengan alat ukur arus listrik yang disebut ampere meter. Ya, itu alat-alat, bahan dan alat untuk membuat sebuah rangkaian listrik. Ada sumber arus listrik, ada kabelnya, ada lampunya, ada saklar. Itu minimal 4 itu. Kemudian ketika kita mau mengidentifikasi ada tidaknya arus listrik, maka dengan
bantuan alat ukur yang namanya ampere meter. Nah, kalau sudah tahu alat dan bahan yang dipakai untuk kita membuat sebuah rangkaian, sekarang kita akan pahami perbedaan dari gambar kedua ini. Kita kasih nomor, ya, ini gambar 1, ini gambar 2, biar kita memudahkan dalam pembahasan perbedaan. Oke, perbedaan yang terlihat jelas pastinya yang pertama, gambar 1 terlihat di sini lampunya mati ya atau redup, sedangkan gambar 2 itu menyala. Nah, kenapa kok bisa lampunya yang satu mati dan menyala? Ternyata kita bisa melihat perbedaan yang kedua, posisi saklar pada gambar 1 terbuka, sedangkan pada gambar kedua itu tertutup. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga, ketika sebuah rangkaian listrik dengan saklar itu terbuka pada gambar 1, maka otomatis arus listrik tidak dapat mengalir dengan lancar sampai lampu, ya. Jadi terputus pada saklar yang terbuka, sehingga tidak terjadi yang namanya aliran arus listrik maupun tidak terjadi aliran elektron. Sedangkan pada gambar 2, karena saklarnya terhubung, maka pasti di situ terjadi yang namanya aliran proton dan aliran elektron, atau adanya aliran arus listrik, sehingga menyebabkan lampu menyala. Nah, dari 3 perbedaan tadi yang sudah kita bahas, itu yang mencirikan bahwasanya sebuah rangkaian listrik dibagi menjadi 2. Ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik tertutup. Berarti yang mana yang rangkaian tertutup, mana yang rangkaian terbuka? Semoga bisa membedakan ya. Dilihat aja di bagian saklarnya. Jika saklarnya terbuka seperti nomor 1, berarti ini rangkaian listrik terbuka. Sedangkan pada gambar kedua, karena saklarnya terhubung, maka disebut rangkaian listrik tertutup. Ya. Nah, rangkaian ini bisa kita sederhanakan, ya, yaitu dengan gambar yang terlihat ini. Nah, ini gambar yang paling sederhana. Ini ya, terlihat mana rangkaian tertutup, rangkaian listrik tertutup, yang ini, yang nomor 1, salah. Kemudian yang ini 2, ya, terbuka, karena saklarnya terbuka, ini saklarnya tertutup, maka disebut rangkaian listrik tertutup. Di gambar ini Ustazah akan memperlihatkan bagaimana sumber arus listrik yang tadi di gambar sebelumnya itu batu baterai. Kalau kita mau membuat rangkaian sederhana, membuat sumber arus listrik itu ditandai dengan cukup 2 garis. Nih, ketika kita mau menggambarkan rangkaian dengan sederhana, sumber arus listrik digambarkan 2 garis lurus, yang satu pendek, yang satu panjang. Yang panjang menandakan itulah kutub positif, sedangkan yang pendek menandakan kutub negatif. Di sini juga. Nah, di mana anak panah biru ini adalah menjelaskan bahwasanya arus listrik, ya, arus listrik itu akan mengalir keluar dari kutub positif. Nih, dia akan mengalir dari kutub positif, kemudian sampai menuju ke kutub negatif. Ya. Ingat-ingat bahwa arus listrik akan keluar, ya, mengalirnya itu keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan kalau aliran elektron berarti dia berkebalikan. Nah, aliran elektronnya berarti dia mengalir dari
kutub negatif ke kutub positif ya. Sedangkan tadi arus listriknya dari positif ke negatif. Maka di awal kita sudah menyimpulkan bahwa aliran kedua ini berlawanan. Tetapi ketika pada rangkaian tertutup, maka kedua aliran ini dia berjalan dengan sinergi ya. Berjalan, elektronnya berjalan, protonnya berjalan, begitu, sehingga menyebabkan lampu menyala. Nah, pada gambar rangkaian cukup lampu digambarkan seperti ini. Nah, ini simbol arus listriknya mengalir ya. Kalau pada terbuka nggak ada arus, maka tidak ada tanda panah. Kesimpulannya, pada pembahasan ini, listrik atau aliran listrik dapat mengalir dari daerah potensial yang lebih tinggi ke titik potensial yang lebih rendah jika kedua titik tersebut terhubung dalam rangkaian tertutup. Di mana di sini yang disebut yang mengalir ini adalah arus listrik. Oke. Kalau kita tadi bahas kaitan dengan arus listrik, berarti kita harus bisa menghitung besarnya kuat arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Nah, ini mulai kita penerapan ya materi secara konseptual ke hitungan. Kita pahami dulu ada istilah arus listrik. Arus listrik disimbolkan dengan huruf I besar. Dengan satuannya adalah ampere. Ya. Simbolnya I, satuannya ampere meter, alat untuk mengukur arus listrik yang disebut ampere meter. Ya, ampere meter. Oke, rumusnya apa? Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Kalau kita bunyikan, besarnya kuat arus berbanding lurus terhadap jumlah muatan yang mengalir. Ya, kita tahu muatan listrik itu simbolnya Q, satuannya kolom, dibagi waktu. Jadi kuat arus listrik itu adalah besarnya muatan yang mengalir tiap waktu. Maka ditulis I sama dengan Q per T. Ingat-ingat, I adalah kuat arus, satuannya A, T pastilah sekon ya atau detik yang menandakan artinya waktu, Q adalah jumlah muatan listrik, satuannya kolom. Ini bisa dibuat rumus segitiga. Nah, jika kita mau mencari I berarti di bawah ya, sama dengan Q per T. Nah, Q yang atas Q, bawahnya I kali T. Kalau kita mau mencari I-nya ditutup, berarti rumusnya Q per T. Kalau yang ditanyakan adalah jumlah muatan, berarti Q-nya ditutup, berarti tinggal I kali T. Kalau yang dicari adalah T-nya yang ditutup dalam rumus segitiganya, berarti persamaannya Q per I. Nah, kita langsung ke soal. Contoh soal, kuat arus di dalam sebuah potong kawat penghantar ada 10 ampere. Berapa menit waktu yang diperlukan oleh muatan sebesar 9600 C untuk mengalir melalui penampang tersebut? Nah, diketahui dulu. I ya, ada satuan A berarti itu simbolnya I, arus sama dengan 10 ampere. Ada C berarti dia Q, muatan 9600 C. Karena rumusnya ada segitiganya adalah Q, I sama T, yang belum ada T pastilah, maka yang dicari T ya. I sama dengan Q per T. Kalau mencari T berarti Q per I, 9600 dibagi 10 hasilnya 9600
960 sekon atau detik. Jika dijadikan menit menjadi 16 menit. Ya. Selanjutnya kita mencari beda potensial. Tadi kita pahami pada sumber arus listrik ya, terjadi beda potensial, tempatnya di situ. Dengan satuan beda potensial ini simbolnya V. Nah, kalau arus tadi simbolnya I, kalau beda potensial V, satuannya adalah penemunya adalah volt. Nah, sama ya, VV. Istilah lain beda potensial adalah tegangan listrik. Nah, segitiganya dibuat aja segitiga. Kalau mencari beda potensial itu besarnya energi yang mengalir tiap muatan, maka V sama dengan W per Q. Maka yang di atas adalah W, yang di bawah V dan Q. Kalau mencari V, V-nya ditutup, maka W per Q, dan seterusnya. Ya, dengan satuan V adalah beda potensial volt, Q muatan kolom, W ini energi dengan satuan joule. Penemu energi kan joule. Nah, contohnya sudah ada di sini ya. Untuk memindahkan muatan listrik sebesar 20 kolom, nah diperlukan energi 150 joule. Yang ditanyakan beda potensialnya, yang ditanyakan V. Maka V sama dengan W per Q, 150 dibagi 20, hasilnya 7,5 volt. Yang ketiga, silakan dipahami ya, tadi sudah dapat simbol I, kemudian V. Yang ketiga adalah kita mengenal hukum Ohm. Hukum Ohm ini hukum yang pertama kali kalian harus mengenal di listrik dinamis. Hukum Ohm. Hukum Ohm ini adalah membahas terkait dengan hambatan. Ya, hambatan. Simbolnya adalah R dengan satuan Ohm. Ohm ini digambarkan dengan simbol seperti itu, tapal kuda ya. Maka kalau mencari R dibuat segitiga aja ya, dibuat segitiga V, yang di atas V, yang bawah I dan R. Nah, silakan ini ketika listrik dinamis harus sudah tahu VIR ini ya, VIR. Ada simbol V, ada I dan R. Mencari I-nya bagaimana, R-nya kalau tiap muatan ya. Kalau hukum Ohm ini adalah hukum yang menghubungkan, nanti kita akan pakai hukum ini pada pembahasan submateri rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Ini lebih banyak dipakai di situ. Jika mencari R, maka R-nya ditutup menjadi V per I. Kalau mencari I, V per R gitu ya. Nah, seperti halnya contoh soal yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini ada contoh soal. Sebuah kawat disambungkan pada beda potensial 12 volt. Apabila kuat arus yang melewati kawat itu 2 ampere, berapa hambatan kawat? Berarti yang dicari adalah R-nya. Nah, ini. Maka tinggal aja R sama dengan V per I. 12 per 2 sama dengan 6 ohm. Nih hasilnya. Selesai. Nah, ini ya. Berikutnya adalah kita mengenal bahan-bahan penghantar listrik. Ini saya kira mudah banget dipahami. Jadi ketika kita mau membuat sebuah rangkaian listrik, diperhatikan ya, ada bahan-bahan di mana mampu atau tidak menghantarkan listrik. Yang pertama jenis konduktor. Istilah konduktor yaitu bahan yang bisa menghantarkan listrik dengan kuat. Contohnya adalah tembaga, besi, aluminium, baja, dan seterusnya. Yang kedua isolator, yaitu bahan yang lemah menghantarkan listrik. Karet, plastik, kayu begitu. Sehingga kalau kita biar tidak kesetrum listrik, maka kita harus pakai sandal ya. Nah, sandal itu kan berasal dari bahannya plastik gitu kan, berarti dia tidak mampu untuk menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga semikonduktor, yaitu bahan di mana pada saat suhu tinggi dia bersifat konduktor.
pada suhu rendah dia bisa bersifat isolator. Ya, contohnya siapa? Ini tertentu aja, ini bahan-bahan tertentu aja. Ada germanium, silikon, uranium, dan sebagainya. Oke, itu di pembahasan submateri yang pertama, yaitu membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Dengan konsepnya tadi ada aliran proton elektron, kemudian perbedaan rangkaian listrik tertutup dan terbuka, ciri-cirinya apa, kemudian kita bisa menghitung kuat arus, beda potensial, hambatan listriknya, sampai mengenal jenis-jenis bahan. Untuk memahami submateri yang pertama, silahkan di modul IPA pada LK 4.1 ada soal hitungan yang bisa kalian terapkan ya. Soal 1-3 silahkan bisa dikerjakan buat latihan kalian untuk memahami persamaan-persamaan yang tadi kita bahas. Jangan lupa dikumpulkan. Siap ya? Semoga bisa memahami panduan yang Ustazah sampaikan ini menuju ke submateri berikutnya. Sampai ini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa hubungi Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.